Selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Edukasi Channel. Buat seluruh kawan-kawan atau para sahabat di mana saja berada, tentunya sore hari ini masih ada sedikit waktu. Saya akan mencoba untuk mengenalkan atau akan memberikan tip-tip kepada kawan-kawan, khususnya kepada pemula. Di sini ada sebuah bahan, ini anting putri yang mikro. Jadi ini akan saya setek bagaimana cara untuk bisa dikembang biakkan secara vegetatif. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya kepada kawan pemula, di Taman Edukasi Channel akan membuka kunci kesuksesan untuk membuat atau mengembangkan calon atau bahan untuk koleksi dari bahan sebuah anting putri mikro. Jadi ini akan saya praktekkan, akan saya suguhkan kepada kawan-kawan pemula supaya kawan pemula juga ikut mengembangkan, ikut mencoba memproses satu bahan yang bernama anting putri mikro. Jadi ini akan saya dekatkan bagaimana cara untuk menuju kesuksesan. Ini ada sebuah bahan teman-teman, akan saya praktekkan supaya nanti kawan-kawan juga bisa untuk beraplikasi. Jadi dengan sebuah bahan anting putri mikro ini teman-teman, kalau kita mau stek, perhatikan ya, ini akan saya berikan tipnya secara gamblang, secara jelas supaya kawan-kawan juga bisa aplikasi, bisa juga berhasil. Ini misalnya satu batang yang kecil di bawah ini kalau mau disetek yang bagus supaya sukses itu seperti ini teman-teman. Jadi kayak kita mau nyangkok, ini dibuka kurang lebih sekitar 3 cm, harus dibersihkan supaya kambyungnya nanti bersih, supaya nanti akan mengeluarkan tanda-tanda atau kambium baru yang mungkin nanti akan, kalau sudah menyentuh akar, akan tumbuh atau keluar akar. Kemudian yang bagian atas juga di sini ya teman-teman, kita sedikit kurangi daunnya. Ingat kembali, kita kerat, terus kita kupas seperti ini teman-teman, yang bersih. Nah, jadi satu pohon ini bisa mendapatkan beberapa jenis calon stekan, tapi dengan catatan ini harus dikupas semua. Nah, setelah selesai pengupasan ini jangan dipotong atau kita tunggu kurang lebih 15 hari. Ingat kembali ya, setelah dibersihkan kita tunggu 15 hari. Setelah 15 hari ini baru bisa dipindahkan ke media. Nah, ini yang perlu diingat-ingat, ini ada beberapa potongan nantinya. Ini dibiarkan, kita tunggu selama 15 hari. Setelah dilihat perkembangannya 15 hari, baru kita siapkan media pasir. Jadi ini ada pasir sebagai media, kemudian batang yang sudah kita kerat, kita bersihkan yang selama 15 hari tadi teman-teman, kita potong-potong ya. Jadi ini setelah 15 hari teman-teman, ini akan saya potong. Nah, kemudian atas juga. Nah, ternyata satu pohon ini bisa habis total teman-teman. Nah, setelah habis yang hasil potongan selama 15 hari tadi, ini sudah media pasir, baru ini ditancapkan teman-teman ya. Satu polybag ini bisa diisi sekitar 8-10 bisa teman-teman. Jadi hasil setelah kita kupas selama 15 hari baru pindahkan ke polybag atau ke media pasir khusus, pasir bangunan yang lembut ya. Jadi ini ada 2 polybag misalnya contoh.
Nah, ini ada 2 polybag, tapi ini taruh tempat yang teduh. Usahakan kalau bisa jangan sampai kena sinar matahari dua-duanya ini. Kalau bahannya medianya kering ya disiram supaya nanti prosesnya pengeluaran akar cepat. Jadi setelah ini 15 hari sampai 20 hari, sekarang mari kita buktikan hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, siap ya. Jadi dari proses awal tadi pemotongan dari kupasan ini selama 20 hari akan saya coba sejauh mana ada keluar akar atau tidak. Ini dengan fakta atau pembuktian secara ilmiah juga. Nanti boleh disaksikan bersama-sama sejauh mana perkembangannya selama 20 hari. Ini sudah saya siapkan media, jadi langsung digantikan ke media. Media ini bahannya dari tanah biasa teman-teman. Kemudian saya campur dengan sekam padi, juga saya tambahkan ke pupuk organik supaya nanti kalau sudah dipindahkan bisa tumbuh dengan sempurna. Jadi diisi kurang lebih ini sekitar 60%. Setelah itu baru kita buka bersama-sama hasilnya seperti apa teman-teman. Nah, ini akan saya buktikan, akan saya buka. Yang pertama ini ya, silahkan dilihat baik-baik supaya lebih jelas kawan-kawan. Nah, ini yang media dari pasir tadi ya. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya bagus semua, akar sudah kelihatan semua ya kan. Nah, ini sekarang saya ketap supaya lebih jelas. Ini hasil selama 20 hari dari pemotongan kupasan tadi. Ini akan dipindahkan. Jadi untuk memindahkan ini juga harus hati-hati. Ini tidak bisa kena media yang sudah tercampur dengan komposisi beberapa adonan tadi. Tetapi pasir tetap harus kita pakai. Sekarang kita kembali untuk dicoba masukkan dalam polybag. Nah, polybag yang sudah terisi kurang lebih 60 cm ini dikasih pasir sedikit saja. Setelah dikasih pasir sedikit ini ya teman-teman, lihat baik-baik supaya nggak gagal kalian. Nah, ini kan akar sudah memutar, tinggal sedikit aja digeser atau ditata, kemudian taruh lagi pasir, dibumbun sedikit saja. Setelah dibumbun, ini baru media yang sudah disiapkan tadi, baru diuruk atau dibumbun ya. Nah, demikian teman-teman. Seperti ini. Nah, artinya sudah aman. Tetapi kalau langsung ke media, contoh misalnya ini tak saya tanpa saya kasih pasir, kemudian ini langsung kita masukkan misalnya akar ini akan sangat berbahaya. Karena akar putih ini tadi sentuhan media pasir itu artinya pasir ini steril sekali. Jadi bagaimana untuk bisa menyelamatkan, untuk melangsungkan hidup tadi harus dikembalikan ke media awal. Jadi tetap ini kasih pasir sedikit saja, yang penting akar ini akan tertutup. Nah, sedikit saja. Nah, setelah diuruk, nah seperti ini teman-teman, sedikit dipadetin. Ini nanti kalau sudah selang sekitar 10 hari, otomatis perkembangan sudah banyak tunas mudanya. Nah, setelah banyak tunas muda ini baru bisa digeser, dipindahkan dikenakan sinar matahari total, karena ini membutuhkan fotosintesis ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semua, supaya kawan-kawan pemula juga berhasil untuk mengembangkan dengan media satu pohon bisa menjadi beberapa bahan. Tetapi kalau dicangkok, cangkok ini ukurannya minimal paling tidak sebesar kelingking ya. Jadi kalau satu kelingking cangkok artinya hanya satu bahan. Tetapi kalau dalam satu polybag tadi, satu pot tadi dicangkok, dikembangbiakkan menjadi beberapa potong, artinya hasilnya ganda. Jadi sementara ini kita akan langsung untuk menyelamatkan atau meneruskan. Kalau enggak begini lagi teman-teman, ini mungkin masih kurang percaya. Yang ini akan kita buka sekalian. Perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi semoga kawan-kawan juga ikut sukses. Makanya Taman Edukasi memberikan teknologi inovasi ini tidak kepalang tanggung. Ini lihat, ini selama 20 hari sudah seperti ini teman-teman. Ini akarnya seperti ini. Ini kalau dicangkok juga susah. Ini masih satu polybag lagi ya, kita buka sekalian. Nah, satu polybag ini sejauh mana, apakah sama?
Nah, ternyata sama teman-teman, inilah. Nah, untuk itu mari kita semangat untuk mengembangkan. Kalau kita tidak semangat, kita sama halnya hanya jalan di tempat, kawan-kawan. Nah, oke, untuk sementara kita akan berlanjut sambil diperhatikan. Jadi ya, diingat-ingat tadi bagaimana cara untuk menyelamatkan atau memindahkan ke media yang baru. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi buat pendatang baru atau mungkin juga kepada kawan-kawan yang sudah lama mengikuti kegiatan saya di Taman Edukasi Channel, yang mungkin belum subscribe, tentunya ikuti terus perkembangannya. Taman Edukasi Channel akan memberikan beberapa tip-tip yang mungkin tidak jauh beda untuk pengembangan koleksi untuk tanaman, mungkin bisa ke yang lain. Jadi ikuti terus, ini akan saya pindahkan, kita akan selesaikan. Saya kira itu ya, silahkan dinikmati kawan-kawan. Selesai sudah teman-teman. Jadi tetap semangat, keluar keringat supaya menjadi sehat. Jadi dengan beberapa aplikasi tadi seperti ini teman-teman, sistem untuk prosesnya, pengerjaannya, cara penyelamatannya, pengamanannya, semoga sukses. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya buat pemula, seperti inilah yang dapat saya sajikan. Bagaimana cara untuk membiarkan tanaman atau memperbanyak supaya kita persiapan untuk bahan koleksinya. Jadi tetap semangat, semoga berkarya kita, berinovasi kita masih akan berlanjut. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tip-tip kepada seluruh kawan-kawan. Jadi saya berikan dengan metode secara metodis ini, memang inilah, buktikan saja sesuai dengan prosedur yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan juga akan mengenyam hasilnya. Jadi ini ada beberapa bahan anting putri mikro ini, memang kalau di tulang bang barat khususnya kalau sudah tumbuh subur, harganya cukup lumayan teman-teman. Satu batang 50.000 saja sudah, saya anggap sudah beruntung, karena kalau kita bikin banyak-banyak tentunya ya hasil kita banyak. Ini yang saya bikin mungkin kalau sekitar 100-200 ada, belum yang lainnya teman-teman. Rencana akan membuat 1000 stek supaya kelenger nanti untuk memindahkan ke mejanya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira ini tinggal menyusun ya, ditata seperti ini, ditempatkan tempat yang teduh, mungkin nanti dikasih pupuk kimianya supaya memancing, supaya cepat tumbuh. Setelah itu baru dipindahkan, dikenakan sinar matahari total supaya dia akan lebih sempurna. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah. Kita dapat jumpa kembali dalam waktu yang berbeda, dalam gelombang yang sama. Taman Edukasi Channel masih akan selalu bersama Anda, akan selalu menemani Anda. Oke, tetap semangat.